Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada video kali ini, Bapak akan memberikan materi tentang menuai keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik yang Bapak cintai dan banggakan, seorang anak sudah seharusnya menaati dan juga menghormati kedua orang tuanya beserta gurunya. Dan itu merupakan suatu kewajiban bagi seorang anak. Sangatlah wajar apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan seorang anak untuk menghormati dan menaati kedua orang tua dan gurunya. Karena apa? Karena orang tua dan juga guru itu sudah memberikan jasa yang luar biasa kepada anak dan juga muridnya. Lalu apa sih hormat dan taat kepada orang tua dan guru itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti hormat adalah menghargai atau ta'dzim, khidmat, bisa juga sopan. Dan arti taat adalah senantiasa tunduk patuh, baik itu kepada Tuhan, kepada pemerintah, dan sebagainya. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi, hormat dan taat kepada orang tua dan guru itu diartikan sebagai menghargai dan mematuhi semua yang diperintahkan oleh orang tua dan guru selama hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat agama Islam atau bukan hal maksiat. Contohnya misalkan ketika orang tua misalkan ada satu orang tua yang memerintahkan anaknya untuk berbohong. Nah, maka ini tidak perlu dilakukan oleh seorang anak. Karena apa? Karena berbohong merupakan satu hal maksiat dan juga bertentangan dengan syariat agama Islam. Adapun dalil Al-Quran yang mewajibkan seorang anak menghormati orang tuanya adalah Quran Surah Al-Isra, surat ke-17 ayat 32. Bapak bacakan terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 23. Anak-anak ataupun adik-adik yang Bapak cintai dan banggakan, mari kita lihat penjelasan ayat daripada Quran Surah Al-Isra ayat 23 ini. Pertama, ayat ini menegaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita untuk senantiasa berbuat baik, baik itu kepada ibu maupun kepada ayah. Yang kedua, tutur kata seorang anak itu haruslah lemah lembut, baik itu kepada seorang ibu ataupun seorang ayah. Yang ketiga adalah mengucapkan kata "ah".
kepada orang tua saja tidak dibolehkan oleh agama. Fala taqul lahuma uffin. Janganlah kamu berkata kepada keduanya perkataan ah. Nah, ah saja tidak boleh anak-anak. Apalagi mengucapkan kata-kata kasar. Gitu ya. Wah, kamu nggak becus, ke orang tua bilang kamu gitu. Itu sangat dilarang. Karena ah saja itu tidak boleh. Misalkan seorang ibu menyuruh seorang anaknya untuk membelikan garam ke warung dan anaknya sedang bermain game misalkan. Nah, coba tolong belikan ibu garam ke warung. Lalu anaknya bilang, ah, aku lagi sibuk nih, aku lagi main game nih. Nah, ini tidak boleh, ini tidak diperkenankan oleh agama. Perkataan ah saja tidak boleh, apalagi berkata kasar. Lalu yang keempat, ketika kita sedang dinasihati oleh orang tua, maka dengarkanlah baik-baik. Ketika anak-anak lagi dinasihati oleh orang tuanya, maka tolong didengarkan. Didengarkan dan jangan dipotong nasihatnya. Dengarkan dulu hingga selesai, baru setelah itu kalian boleh berbicara. Yang kelima, kalian harus berusaha menampilkan sikap terbaik kepada orang tua kalian, sehingga orang tua kalian itu merasa dimuliakan, ya, dimuliakan oleh seorang anaknya. Dan yang terakhir, nasihat-nasihat yang diberikan oleh orang tua itu harus senantiasa untuk diamalkan, senantiasa untuk dilaksanakan. Ketika orang tua menyuruh seorang anaknya untuk tidak berbohong, maka harus dilaksanakan. Jangan sampai berbohong. Ketika seorang orang tuanya itu menyuruh anaknya atau melarang anaknya tidak boleh merokok, maka jangan merokok, seperti itu. Dan banyak hal lainnya. Ketika orang tua menyuruh kepada kebaikan, maka sudah sepatutnya seorang anak wajib melaksanakan perintah orang tua tersebut. Akan tetapi jika perintah orang tuanya itu berupa larangan Allah Subhanahu wa taala, perintah orang tua itu bertentangan dengan syariat agama Islam, maka diperbolehkan untuk tidak menaatinya. Ibumu, ibumu, ibumu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Nah, maksudnya apa ini? Jadi di sini ada satu hadis yang menerangkan bahwasannya ibu itu berhak diutamakan daripada seorang ayah. Ya. Lihat dulu hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang laki-laki ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan laki-laki tersebut berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati." Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak aku pergauli dengan baik atau aku perlakukan dengan baik? Qala Rasulullah SAW menjawab, ummuka. Lalu laki-laki tersebut bertanya kembali, kemudian siapa? Tsumma man qala, tsumma man. Terus kata Rasulullah SAW, ummuka, ibumu. Kemudian laki-laki itu berkata kembali, siapa? Kemudian ya Rasulullah. Rasulullah SAW kemudian menjawab lagi, ummuka, ibumu. Lalu laki-laki tersebut bertanya kembali, tsumma man. Kemudian siapa ya Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW menjawab, qala tsumma abuka. Kemudian bapakmu. Jadi di sini terlihat ibumu, ibumu, ibumu. Disebutkan oleh Rasulullah SAW 3 kali. Baru setelah itu adalah bapakmu. Karena dari itu perlakukanlah ibumu sebaik mungkin selagi ibu kalian masih ada. Dan tapi jangan sampai lupa juga bahwasannya seorang bapak juga perlu dimuliakan, perlu diperlakukan dengan baik. Hanya saja utamakan seorang ibu baru seorang ayah. Selanjutnya, dalil Al-Quran yang mewajibkan seorang anak menaati ataupun berbuat baik kepada orang tuanya. Dalam Quran surah Luqman ayat 14. Ya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wasainal insanu biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Quran Surah Luqman ayat 14. Jadi anak-anak, dilihat dari Quran Surah Luqman ayat 14 ini, kita semua ya yang merasa menjadi seorang anak dan memiliki kedua orang tua, hendaknya kita untuk berbuat baik kepada orang tua kita ya, baik bapak maupun anak-anak semua. Ibu kita telah mengandung kita selama 9 bulan, menyusui kita hingga berumur 2 tahun. Dan ayah kita, bapak kita bekerja banting tulang untuk menafkahi kita, untuk memberikan kita susu, memberikan kita mainan, makanan, dan lain sebagainya. Maka dari itu berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Selanjutnya yaitu keberkahan dan keutamaan berbakti kepada orang tua. Yang pertama adalah berbakti kepada orang tua merupakan salah satu kunci masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita berbakti kepada kedua orang tua, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita kunci surga sehingga kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, berbakti kepada orang tua itu merupakan bagian dari jihad fi sabilillah atau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, berbakti dan menghormati orang tua dapat melebur dosa-dosa besar, insyaallah. Ya, mungkin itu saja untuk video pembelajaran pada pertemuan kali ini. Kita lanjut di pertemuan ataupun video selanjutnya yang membahas terkait menghormati dan menaati guru, itu ya. Jadi ini kita baru orang tua ya, hormat dan taat kepada kedua orang tua. Dan untuk hormat dan taat kepada guru kita lanjutkan di video yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.